The Satanic Bible ditulis oleh Anton LaVey pada tahun 1969. Kitab ini bukan panduan menyembah iblis seperti yang banyak orang kira. Satanic Bible lebih menekankan pada individualisme, ego, dan logika daripada ibadah. Tapi karena simbol dan judulnya yang provokatif, kitab ini langsung dicap sesat dan dilarang di banyak negara, termasuk Afrika Selatan dan Jerman. Di beberapa negara Islam, hanya memiliki buku ini bisa membuatmu dipenjara. Namun, ironisnya, larangan justru membuat banyak orang penasaran dan mencarinya. The Lesser Key of Solomon, juga dikenal sebagai Lemegeton, kitab ini dipercaya sebagai panduan sihir kuno yang digunakan oleh Raja Sulaiman untuk mengendalikan 72 iblis. Banyak institusi keagamaan menolaknya mentah-mentah karena dianggap mengandung ilmu hitam. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai manual kontrak dengan iblis. Sampai sekarang, buku ini tetap menjadi pusat perhatian para pencari ilmu gaib. Gospel of Judas. Evangelium Yudas ini mengguncang dunia ketika ditemukan kembali tahun 1970-an. Dalam kitab ini, Judas bukan pengkhianat, tapi justru murid pilihan Yesus yang diberi tugas khusus. Yesus menurut kitab ini meminta Judas untuk mengkhianatinya demi menyelesaikan rencana ilahi. Gereja menolak mentah-mentah narasi ini karena bertentangan dengan Injil kanonik. Tapi sejarawan melihatnya sebagai jendela penting ke dalam ajaran gnostik yang hilang. Book of Shadows. Kitab ini adalah catatan pribadi bagi para penyihir modern, khususnya Wicca. Isinya mulai dari mantra, doa, hingga pengalaman spiritual yang ditulis tangan. Di era pemburuan penyihir, memiliki kitab ini bisa membuatmu dibakar hidup-hidup. Bahkan di masa modern, Book of Shadows masih dipandang dengan curiga di beberapa negara. Tapi, di komunitas pagan, ini dianggap kitab suci. Book of the Law atau Crowley. Kitab ini ditulis oleh Aleister Crowley, seorang okultis yang mengaku mendapat wahyu dari entitas bernama Aiwass. Ajarannya terkenal dengan kalimat, "Do what thou wilt shall be the whole of the law." Buku ini dianggap menyimpang dan penuh kontroversi, sehingga dilarang di berbagai negara. Tapi bagi penganut Telema, Book of the Law adalah fondasi spiritual mereka. Book of the Law atau Israelite. Kitab ini merajuk pada kumpulan hukum Musa dalam Taurat. Namun beberapa bagian kitab ini digunakan oleh sekelompok ekstrem sebagai pembenaran tindakan radikal. Karena itu, ada negara yang menyensor atau membatasi akses terhadap bagian tertentu dari kitab ini. Ini menjadi contoh bahwa bahkan kitab suci bisa menjadi alat politik dan ideologi. Book of Enoch. Kitab ini menggambarkan kisah malaikat jatuh langit ke-7 dan asal-usul raksasa zaman purba. Ditulis sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, kitab ini sempat sangat populer di kalangan Kristen awal. Namun, karena dianggap terlalu mistis, kitab ini dihapus dari kanon Alkitab. Hari ini, hanya gereja Ethiopia yang masih mengakui kitab ini sebagai bagian dari Alkitab mereka. Grand Grimoire, disebut juga Injil Setan. Grand Grimoire adalah kitab ritual sihir hitam dari abad ke-17. Konon kitab ini mengajarkan cara membuat kontrak dengan Lucifer. Karena kandungan ekstrimnya, kitab ini dilarang di banyak negara Katolik. Namun tetap menjadi incaran utama para okultis dan kolektor buku kuno. Book of the Law atau Telema ditulis dalam waktu 3 hari oleh Aleister Crowley sebagai hasil komunikasi spiritual. Kitab ini menekankan kebebasan mutlak manusia dan pemberontakan terhadap moralitas umum. Dianggap berbahaya oleh kalangan konservatif. Buku ini dilarang di beberapa negara hingga hari ini.
namun pengaruhnya tetap kuat di kalangan penganut spiritual alternatif. Syams al-Ma'rif, kitab sihir Islam paling kontroversial. Ditulis oleh Ahmad al-Buni, buku ini dipercaya dapat mengajarkan cara berkomunikasi dengan jin. Banyak negara muslim melarang kitab ini karena dianggap mengandung sihir sesat dan bisa merusak akidah. Meski begitu, banyak yang tetap mencarinya untuk memperoleh ilmu laduni atau hikmah tersembunyi. Codex Gigas atau Bible Setan, kitab terbesar yang pernah ditemukan, diklaim ditulis oleh seseorang biarawan dalam semalam setelah menjual jiwanya ke iblis. Isinya mencakup Alkitab, astrologi, pengobatan, dan ilustrasi besar sosok iblis. Meski tak dilarang secara resmi, kitab ini disimpan di Perpustakaan Nasional Swedia dan sangat terbatas aksesnya. Misteri seputar Codex Gigas terus menarik perhatian dunia. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu.